on cam untuk, presentasi hadirnya. Silakan untuk teman-teman untuk on cam buat sesi dokumentasi sebelum masuk ke materi yang, saya berikan. Teman-teman yang lain, apakah bisa on cam? Mungkin ini saja yang on cam, izin screenshot, dokumentasi. 1, 2, 3. Baik, terima kasih teman-teman yang sudah bisa menyalakan kamera. Kameranya boleh dimatikan. Selanjutnya, di webinar kali ini, saya ingin memperkenalkan diri saya. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Dimas Hendriansa dari program kelas UI UX dari Universitas Negeri Surabaya. Pada sesi kali ini, saya akan sedikit membahas mengenai bagaimana membangun prototipe aplikasi mobile dengan menggunakan software Figma ya. Nah, mungkin selanjutnya kita masuk ke pengertian dari user interface. User interface yaitu adalah antarmuka yang digunakan oleh pengguna untuk berinteraksi dengan produk atau teknologi tertentu. Biasanya UI ini dalam konteks digital mencakup elemen visual seperti tombol, warna, tipografi, layout halaman, dan sebagainya. Nah, biasanya biasanya UI ini berfokus pada desain tampilan dari aplikasi kalian dan gaya visualnya yang memastikan produk tersebut nyaman digunakan untuk pengguna. Sebagai contoh sederhananya, biasanya dalam kehidupan sehari-hari itu kita menggunakan sendok atau gelas ya. Itu adalah bentuk interface yang membantu interaksi dengan objek tersebut. Nah, dalam produk digital tersebut, biasanya seorang UI designer itu bertanggung jawab untuk mendesain elemen visual, menentukan warna, bentuk, tipografi, dan tata letak. Nah, selanjutnya biasanya seorang UI designer itu bertanggung jawab juga untuk membuat produk lebih menarik secara keindahan dalam aplikasinya. Selanjutnya pengertian dari UX. UX ini adalah user experience.
User experience adalah proses menciptakan pengalaman yang relevan dan bermakna bagi pengguna saat menggunakan sebuah produk. Proses ini melibatkan banyak aspek, seperti branding produk, kegunaan dari produk, fungsi produk, serta, aplikasi, produk. Nah, biasanya seorang UI designer ini bertanggung jawab atau bertugas untuk melakukan riset pengguna untuk memahami kebutuhan apa saja yang, mereka inginkan, terus membuat user persona dan prototipe yang interaktif. User persona di sini adalah kebutuhan, suatu pengguna yang, diinginkan, dan prototipe, yang dimaksud prototipe interaktif ini yaitu, jalannya aplikasi yang nantinya, button serta, tombol-tombol itu berguna, secara, maksimal. Selanjutnya UI designer itu bertugas juga untuk menguji desain, agar memastikan pengalaman pengguna yang maksimal. Jadi pengguna lebih lebih, enak untuk menggunakan aplikasinya secara, nyaman dan mudah. Biasanya fokus utama dari UX designer ini, adalah bagaimana produk tersebut dapat menjawab kebutuhan pengguna dan memberikan solusi yang tepat. Jika ada studi kasus yang, pengguna temukan. Nah, apa apa sih perbedaan dari UI dan UI itu? Biasanya perbedaannya, dari aspek, eee, fokus ya. Nah, fokusnya itu di UI design itu fokus kepada visual dan, keindahan dari produknya. Kalau dari seorang UI design itu, segi aspek fokusnya itu lebih ke pengalaman dan kenyamanan pengguna untuk menggunakan, aplikasi tersebut. Kemudahan dalam, scrollingnya atau, tombolnya itu, lebih ke seorang UX design. Lalu dalam segi aspek tanggung jawab, UI design itu bertanggung jawab, secara, elemen visual seperti yang tadi bilang tombol, warna, dan tipografi. Lalu untuk tanggung jawab seorang UI design itu, lebih ke, riset pengguna, mendesain alur penggunaan, dan pengujian pengalaman. Jadi, tanggung jawab seorang UI design itu, bagaimana pengguna yang agar nantinya bisa, mudah dan nyaman menjalankan aplikasinya. Selanjutnya perbedaan dari tujuan. Seorang UI design itu, biasanya membuat aplikasi atau membuat, desain itu agar lebih menarik pengguna atau pelanggan yang diinginkan. Terus, perbedaan dari UI design, yaitu biasanya seorang UI design bertujuan, untuk membuat produk agar memberikan pengalaman yang bermakna. Maksud dari bermakna ini, mungkin kayak lebih maksimal dalam memberikan, kenyamanan dan kemudahan dalam penggunaan aplikasinya, yang lebih interaktif gitu. Nah selanjutnya, di sini, s setelah, kalian memahami tentang UI dan pengertian UI dan UX, di sini langkah selanjutnya yaitu biasanya kita membuat wireframe, yang nanti ada beberapa jenis-jenis wireframe.
Sini pengertiannya wireframe adalah kerangka dasar yang digunakan untuk menggambarkan layout atau tata letak elemen pada sebuah aplikasi atau website yang dibuat. Nah, wireframe ini membantu dalam memvisualisasikan hierarki konten, navigasi, dan struktur desain sehingga memudahkan tim dalam merencanakan dan memahami alur kerja sebuah produk. Biasanya wireframe ini digunakan untuk desain, tata letak desain, layout yang tim buat, seperti nanti di dalamnya ada gambar, ada navigasinya, terus ada tombol-tombolnya, struktur desainnya yang tim mau itu seperti apa atau mau itu seperti apa. Biasanya isinya kan seperti itu. Navigasi tersebut biasanya pengertiannya yaitu menunjukkan arah penggunaan seperti menu, tombol, atau link untuk mempermudah interaksi antar pengguna. Yang kedua, desain informasi atau struktur desain ini yaitu memetakan informasi dan konten agar lebih mudah dipahami oleh pengguna. Jadi tata letaknya biar bisa dipahami oleh pengguna. Pengertian dari desain antarmuka yaitu sebagai mengatur icon, gambar, dan elemen visual lain untuk menciptakan interaksi pengguna yang baik. Nah, selanjutnya yaitu jenis-jenis komponen. Nah, ini yang tadi saya sekali kedua itu adalah komponen utama dalam wireframe. Navigasi, desain informasi, desain antarmuka, contohnya seperti ini. Menunjukkan arah pengguna seperti menu, tombol, atau link yang nantinya ada dalam wireframe. Nah, desain informasi pengguna berguna untuk memegang informasi agar lebih mudah dipahami oleh pengguna aplikasi tersebut. Yang komponen ketiga yaitu desain antarmuka. Ini berguna untuk mengatur icon, gambar, dan elemen visual lain agar menciptakan interaksi yang baik oleh pengguna. Selanjutnya ada jenis wireframe. Di sini yang pertama, langkah pertama itu membuat low fidelity wireframe. Artinya sebuah wireframe yang memiliki tampilan visual paling dasar. Biasanya jenis ini dibuat tanpa memikirkan warna, jarak, gambar pada tampilan dari sebuah desain. Tujuan dari membuat low fidelity wireframe adalah untuk menggambarkan konsep produk desain kalian dengan cepat sehingga dapat mempercepat proses pembuatan atau penentuan tujuan dengan menghilangkan detail-detail yang mengganggu, dan biasanya menyertakan blok atau teks untuk label dan heading. Biasanya nyebutnya di LFW ini seperti peta konsep lah. Kita sebelum membuat aplikasi itu inginnya kayak gimana, tombolnya seperti apa, terus tampilan per kotaknya itu seperti apa, terus tampilan iklannya nanti ditaruh di mana, promosinya gitu. Kita membuat di gambar dulu juga boleh. Biasanya FB ini bisa ditulis gambar atau bisa melalui Figma secara langsung. Nah, yang kedua dari jenis-jenis wireframe yaitu mid fidelity wireframe. Nah,
Mid-fidelity wireframe ini adalah jenis wireframe yang menampilkan representasi layout dengan tingkat detail yang lebih tinggi dibandingkan low fidelity wireframe. Nah, biasanya di mid-fidelity wireframe ini sudah ada layout yang sebelumnya low fidelity gambarkan, namun di mid ini pe pem pembuat sudah membuatkan layout atau menyertakan seperti visual yang lebih jelas lah. Tapi biasanya di mid ini masih dominan menggunakan warna hitam putih. Tetapi biasanya di mid ini dapat menambahkan elemen visual yang lebih jelas gitu gambarannya, yang lebih spesifik biasanya. Nah, selanjutnya di mid fidelity yang terakhir, langkah terakhir yaitu ada high fidelity wireframing. Nah, di high fidelity wireframing ini adalah jenis wireframe dengan tingkat detail dan spesifikasi visual yang tinggi. Biasanya wireframe ini mempresentasikan desain produk hampir menyerupai tampilan akhir dengan layout yang matang dan sudah selesai, terus elemen visual yang lengkap seperti ikon, gambar, button itu sudah lengkap, serta detail prototipe yang interaktif. Biasanya ciri-ciri high fidelity wireframe itu menampilkan desainnya yang sudah hampir menyerupai produk akhir dengan gambar, warna, tipografi yang sudah ditentukan. Terus yang kedua menggunakan layout yang kompleks yang mencerminkan sistem dan konsep menu yang dibutuhkan aplikasi. Nah, biasanya di high fidelity wireframe ini butuh apa ya, kayak membutuhkan konsep yang matang agar desain kalian itu terlihat lebih menarik oleh pengguna dan biasanya di desain high fidelity wireframe itu kalau sudah selesai biasanya itu langsung menuju ke langkah selanjutnya, yaitu prototyping. Nah, sebelum ke langkah selanjutnya, ini ada perbedaan dari wireframe, terus mockup, dan prototype. Perbedaan wireframe dari definisi wireframe yaitu kerangka dasar tata letak dan navigasi. Tujuannya yaitu membantu tim memahami struktur proyek. Nah, biasanya tinggal detailnya rendah. Biasanya wireframe ini digunakan di awal perencanaan. Sedangkan mockup, definisi mockup itu representasi visual awal dengan detail tinggi, yaitu kayak membuat desain lebih jelas secara gambar, button, icon seperti itu. Tujuannya apa? Untuk memberikan gambaran kepada klien, kepada pengguna. Nah, biasanya mockup ini visualnya sudah menyerupai produk yang hampir jadi. Selanjutnya prototype. Di sini definisi prototype yaitu simulasi produk untuk pengujian penggunaan aplikasi. Tujuannya apa? Untuk mendapatkan umpan balik dari pengguna apa yang
kurang suka dari pengguna, apa yang diinginkan dari pengguna, itu. Biasanya prototipe ini digunakan, di akhir sebelum produk, aplikasi dirilis. Nah, selanjutnya, kita akan membahas prototyping desain aplikasi. Melakukan prototyping, pada desain high fidelity wireframing adalah langkah penting dalam proses desain produk digital. Nah, prototyping ini memungkinkan desainer menghubungkan elemen-elemen yang sudah dibuat dari high fidelity wireframing di dalam desain sehingga membentuk simulasi yang dapat diinteraksikan oleh pengguna. Terus memberikan pengalaman produk yang mendekati hasil final tanpa perlu mengembangkan kode terlebih dahulu. Nah, langkah-langkah prototyping menggunakan, aplikasi Figma itu biasa kita harus menyiapkan, desain high fidelity wireframing. Sebelum menyiapkan desain ini kita langkah pertama tadi membuat, peta konsep atau low fidelity wireframing, yaitu, eee, gambaran apa yang mau kita buat. Langkah kedua yaitu membuat, high fidelity wireframing. Visualnya sudah jelas namun warnanya, masih hitam putih. Yang langkah ketiga yaitu, menyiapkan desain high fidelity wireframing. Nah, di high fidelity wireframing ini sebelum memprototypekan, itu pastikan desain kalian, telah selesai atau telah fix memakai desain tersebut. Terus, nanti kalian bisa masuk ke mode prototype, lalu menghubungkan elemen dan mengatur transisi serta animasi yang kalian inginkan. Setelah kalian mengatur transisi, itu langsung ke tes prototype serta melakukan pengujian, dengan pengguna, dan jika pengguna ada saran atau feedback, itu segera diperbaiki. Izinkan saya mencontohkan sedikit, prototype melalui Figma. Bentar. Nah, udah terlihat kan? Nah, di sini contoh sedikit aplikasi yang saya buat dari tugas kemarin. Ini yang dinamakan mockup aplikasi produk, tampilan produk untuk membuat pengguna atau memberikan, gambaran pengguna aplikasi yang diinginkan. Di sini juga ada sistem desain. Sebelum kita masuk ke high fidelity wireframing, kita menentukan atomic color, warna base yang digunakan untuk aplikasi, terus menentukan atomic icon, icon apa saja yang digunakan dalam aplikasi tersebut, terus menentukan, font untuk aplikasi tersebut apa yang digunakan. Di sini saya menggunakan, warna utama yaitu, ungu muda ya, seperti ini warna utamanya, ini primary, secondary, terus, selanjutnya. Nah, di sini saya menggunakan typography, atau font Popin, jenis Popin.
Di sini juga ada saya padding 1 yang ukurannya saya gunakan 48 dengan semi board. Selanjutnya di sini icon atomic icon, icon aplikasi yang saya gunakan dan button yang saya gunakan. Lalu kita masuk ke high fidelity wireframing. Nah, di sini adalah contoh desain aplikasi yang sudah jadi ya. Namun di sini saya membuat 2 menu saja. Ya, 2 menu. Sedikit tampilannya. Kelihatannya. Nah, jika di sini sudah jadi desain high fidelity wireframing, di sini kita bisa langsung melakukan prototype ya. Langsung melakukan prototype dengan mengeklik prototype ini. Terus kita klik elemen yang kita butuhkan. Klik elemen yang kita mau prototyping, lalu bisa kita seret ke halaman atau frame yang ingin kita prototype sambungkan. Seperti ini adalah splash aplikasi. Nanti jika kita atau pengguna mengklik button start ini akan langsung menghubungkan frame sign-in. Nah, nanti di sini kita juga bisa atur ini cara bisa di on drag atau ditahan lalu muncul ke aplikasi. Di sini saya memakai tab ya. Tab terus navigate mengarahkan ke aplikasi ke halaman sign-in dengan animasi bisa ini ada beberapa animasi seperti instant, dissolve, smart animation, move in, move out dan lainnya. Di sini saya menggunakan instant mungkin atau dissolve. Nanti tampilannya seperti ini. Ini kita pencet frame-nya atau enggak bisa melalui flow ini. Nah, kita tunggu sebentar. Nah, di sini hasil prototyping tadi bisa kita pencet klik. Nah, lalu mengarah ke menu yang ingin kita sambungkan seperti ini. Itu tadi tampilan animasi dissolve. Jika tampilan move in juga bisa, kita bisa setting direction-nya kanan atau kiri, atas atau bawah. Nanti tampilannya seperti ini. Nah, seperti ini. Itu biasanya sesuai apa yang diinginkan pengguna atau kalian. Saya menggunakan dissolve. Nah, selanjutnya jika sudah, ini kan ada menu button login ya. Button login ini kita arahkan atau kita bisa tambahkan melalui interaksi ini. Ini kita ingin menggunakan on tab ya. Lalu kita actionkan ke navigate, lalu dihubungkan ke halaman home. Nah, nanti langsung otomatis mengarah ke frame home. Di sini ada beberapa ya, contohnya seperti ini. Kita klik. Nah, ini sudah ada tampilan home ya. Terus seperti itu interaktifnya. Jika kalian ingin prototype seperti
Ini kan harusnya bisa diklik secara horizontal ya. Nah, itu caranya seperti ini. Bentar. Sebelumnya itu kita klik desain, kita klik konten. Kegunaan klik konten ini itu melihat objek atau gambar kita yang di luar frame. Jika kita centang maka centang klik kontennya maka gambarnya akan tertutup ya. Ini kita dulu, ini dibuat frame agar mudah untuk digunakan. Kita blok 3 gambar ini. Lalu kita auto layout. Ini jaraknya kita bisa atur semau kita. Ini bisa. Nah, selanjutnya kita ini ada klip konten ini supaya bisa terlihat gambar caranya semana, terus kita kecilkan se-frame yang kita mau segini. Jika sudah, masuk ke mode prototype, overflow, kita klik horizontal. Kita lihat apakah prototype nya berhasil. Play. Sebentar. Nah, ini sudah bisa. Nah, nanti tampilnya seperti ini. Bisa digeser ke samping atau yang ingin kalian interaktifkan. Ini contoh prototipe horizontal ya, ke samping. Nah, jika ada 2 prototipe horizontal sama vertikal, ke atas atau ke bawah. Kembali lagi ke desain. Nah, di sini saya ada di halaman trending produk. Sebuah menu di halaman home tadi. Kita bisa prototyping-kan seperti ini, sial ke halaman seperti ini. Nanti tampilannya seperti ini, seperti yang tadi. Nah, di sini adalah contoh prototipe dari vertikal, yaitu ke atas dan ke bawah. Ini bisa digeser ke atas. Nah, ini kan tertutup. Tampilannya itu seperti ini. Saya contohkan. Ini diklik konten supaya kalian. Nah, ini kalian kalau ingin membuat prototipe secara vertikal, itu kalian membuat beberapa pilihan gambar seselera kalian, mau ke bawah atau ke samping itu bisa diatur. Nah, setelah ini kalian bisa blok ya. Kalian blok ini kan contohnya ini panjang ya frame-nya. Ini kalian kecilkan bisa.
dan kecilkan sesuai RAM HP yang kalian gunakan. Nah, di navigasinya ini di prototipe dibuat fixed agar tidak ikut naik atau turun ya, seperti ini. Nah, yang gambar ini kalian seperti ini kalian pindah dulu biar lebih mudah. Ini di blok. Nah, lalu ini overflow-nya ke vertikal, karena nanti jika ke horizontal tampilnya tidak bisa digeser ke bawah. Vertikal sama seperti yang cara overflow horizontal tadi. Nah, jika sudah, kita atur jaraknya, terus kita masukkan navigasinya lagi yang kalian mau, terus kita klik frame-nya, kita klik konten agar tidak telat dan rapi. Nah, jika sudah, kita prototyping-kan, lalu kita masuk. Nah, baru di setting. Nah, jika tadi kan jika navigasinya ini posisinya di scroll with parent, nanti tampilannya seperti ini, akan ikut naik atau turun. Jika di stay in place fixed, jadi navigasinya tidak akan ikut interaksi. Nah, seperti itu tampilannya. Di sini juga sama, kita bisa horizontalkan. Seperti itu prototyping yang sedikit saya jelaskan. Mungkin itu prototyping yang bisa saya jelaskan, sedikit saya jelaskan. Untuk membangun prototipe aplikasi mobile pada Figma. Nah, biasanya dengan prototyping tersebut biasanya desainer dapat memastikan produk memberikan pengalaman yang lebih baik oleh pengguna yang optimal sebelum diluncurkan secara resmi. Nah, mungkin itu saja materi yang saya berikan. Sekian presentasi atau webinar kali ini. Sebelumnya kalau ada kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir sebanyak 44 ini. Saya tutup. Sekian, terima kasih. Pak. Ya, apakah ada pertanyaan? Bisa dikasih nyala dulu kameranya. Ya, sebentar.